Clostridium botulinum adalah bakteri gram-positif berbentuk batang yang hidup di lingkungan rendah oksigen atau disebut dengan anaerob. Bakteri ini terkenal karena kemampuannya menghasilkan neurotoksin, yaitu racun saraf yang sangat kuat. Apakah bakteri ini makhluk hidup? Iya, tentu benar. Bakteri ini adalah organisme bersel tunggal atau disebut mikroba. Namun, ia memiliki mode bertahan hidup berupa spora yang bisa membuatnya tampak mati atau tidak aktif saat berada di lingkungan yang ekstrim. Padahal ia hanya sedang berhibernasi. Penyakit apa sih yang disebabkan oleh bakteri ini? Penyebab bakteri ini penyakit bernama botulisme. Kondisi ini serius yang menyerang sistem saraf dan dapat menyebabkan kelumpuhan otot, kesulitan bernafas, hingga kematian jika tidak segera ditangani. Bakteri ini tidak bertelur seperti hewan, melainkan berganti fase, seperti fase spora, yaitu bakteri membungkus dirinya menjadi spora yang sangat keras untuk bertahan hidup di tanah atau air yang terpapar oksigen. Yang kedua, fase vegetatif. Saat masuk ke lingkungan tanpa oksigen, seperti makanan, kaleng yang rusak atau luka tertutup, spora hidup atau bangun dan mulai berkembang biak di situ. Habitat produksi toksin saat berkembang biak inilah mereka mengeluarkan racun berbahaya. Di mana sih bakteri ini berhabitat atau berdaya tahannya? Tempatnya menempel itu banyak ditemukan di tanah, debu, atau sedimen di dasar air. Cara bakteri tersebut ini tidak bertelur tetapi membentuk spora. Spora ini bisa menempel pada sayuran, buah, atau masuk ke dalam kemasan makanan. Lama bertahan hidupnya bakteri ini dalam bentuk spora, bakteri ini bisa bertahan bertahun-tahun, bahkan kuat terhadap suhu mendidih 100 Celcius selama berjam-jam. Cara menangani kontaminasinya yaitu pemanasan tinggi. Gunakan pressure cooker suhu di atas 121 Celcius untuk membunuh spora saat mengalengkan makanan hingga kaleng rusak. Buang makanan kaleng yang kembung, berkarat, atau berbau aneh, atau bisa dimasak ulang. Memasak makanan sampai mendidih selama 10 menit bisa menghasilkan racunnya, tapi tidak seluruh membunuh sporanya. Apakah ada pengobatan dan saran medisnya? Yaitu pemberiannya diberikan antitoksin. Pengobatan ini harus dilakukan di rumah sakit dengan resep dan pengawasan ketat oleh dokter. Jangan pernah mencoba mengobati sendiri di rumah karena botulisme adalah keadaan darurat medis yang memerlukan bantuan alat pernapasan jika otot paru-paru mulai lumpuh. Lalu ada pencegahan dan rehabilitasinya. Pencegahan utamanya yaitu juga kebersihan makanan. Jangan memberikan madu pada bayi di bawah 1 tahun karena usus mereka belum kuat melawan spora. Pengobatannya, jika terkena, segera ke IGD untuk mendapatkan antitoksin. Rehabilitasinya itu jika sudah sembuh, melibatkan terapi fisik atau disebut fisioterapi untuk memulihkan fungsi otot yang sempat lumpuh akibat racun tubuh tersebut waktu untuk menyambung kembali saraf yang rusak. Sekian penjelasan mengenai Clostridium botulinum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.